Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel Ngaji Bahas Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemukjizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan yang ada di dalam bahasa Arab, meneruskan pembelajaran tentang nahwu yang ada di kitab Jurumiyah. Dan sekarang insyaallah bagian keempat. Pembahasan kali ini akan membahas pertama tentang definisi i'rab, kedua tentang pembagian amil, ketiga tentang bentuk-bentuk i'rab, keempat tentang penyebab i'rab takdiri, dan yang terakhir bagian i'rab takdiri. Apa yang dimaksud dengan i'rab menurut kitab Jurumiyah? I'rab menurut kitab Jurumiyah adalah al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah berubahnya akhir kata yang disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk atasnya, baik secara lafaz ataupun takdiri. Disebutkan bahwa i'rab adalah perubahan akhir kata. Perubahan ini disebabkan sesuatu yang disebut di istilah ilmu nahwu dengan amil, yang mana amil ini masuk dan merubah baris kata tersebut. Bentuk amil bisa terlihat atau tidak terlihat. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Di situ ada kata al-hajj, yang mana karena amil, pertama ada kata al-hajj dibaca dhammah, al-hajju, kemudian al-hajjah dibaca fathah, kemudian yang ketiga al-hajji. Ketiga ini akhirnya berubah dengan harokat masing-masing, dhammah, fathah, kasroh, disebabkan amil. Amil ini terbagi dua, ada yang disebut amil yang terlihat dan yang kedua amil yang tidak terlihat. Kita kembali lagi melihat contoh ayat tadi, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Kata al-hajju yang pertama dibaca dhammah karena dia menjadi mubtada. Untuk penjelasan apa itu mubtada insyaallah di episode selanjutnya akan dibahas. Yang jelas dibaca dhammah ini disebabkan oleh amil, hanya amilnya tidak terlihat. Yang kedua al-hajjah dibaca fathah, dia menjadi maf'ulun bihi. Apa itu maf'ul bihi? Insyaallah di episode selanjutnya akan dibahas. Tetapi di sini terlihat ada amil, yaitu farodo. Farodo menjadi penyebab, al-hajjah dibaca fathah. Kemudian setelahnya al-hajji dibaca kasroh, dia menjadi majrur atau menjadi harokat kasroh karena ada amil, amilnya terlihat yaitu fi. Bentuk i'rab menurut kitab Jurumiyah ada dua. Pertama i'rab lafzi, i'rab lafzi. Apa itu i'rab lafzi? Perubahan yang terjadi di kata itu terlihat dengan jelas. Seperti tadi al-hajju, al-hajja, al-hajji. Perubahannya terlihat dhammah, fathah dan kasroh. Kemudian yang kedua bagian i'rab itu ada namanya takdiri. Apa itu takdiri? Perubahan kata di dalam harokat di akhirnya itu tidak terlihat. Contoh al-huda. Al-huda akhirnya adalah alif, tidak terlihat dhammah atau fathah atau kasroh. Contoh di dalam Al-Quran, Qul innal huda hudallah. Di situ kata al-huda harusnya dibaca fathah, tetapi tidak terlihat karena merupakan isim inna. Apa itu isim inna? Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan dibahas. Di sini ada amilnya terlihat yaitu inna. Begitupun al-huda yang kedua seharusnya dibaca dhammah tetapi tidak terlihat, menjadi khobar inna dan amilnya pun terlihat yaitu inna. Kesimpulannya,
Kata huda terlihat tidak berubah di contoh tadi di ayat Al-Quran, Kul innal huda hudallah. Bagaimanapun keadaannya dan amil apapun yang masuk tetap tidak berubah. Sebenarnya i'rabnya itu ada, tetapi hanya diniatkan di dalam hati saja, tetapi dalam ucapan itu tidak ada. Apa sebab dari i'rab takdiri? Kita sudah mengetahui tentang i'rab takdiri, tapi kenapa tidak bisa diucapkan sehingga tidak terlihat seperti i'rab lafzi? Kalau i'rab lafzi tadi terlihat jelas dhamma, fathah, kasrah, tetapi kenapa di i'rab takdiri ini tidak terlihat? Tidak terlihat karena ada yang mencegahnya. Yang mencegahnya ini ada 3. Yang pertama adalah ta'adzur atau memang sulit, tidak bisa diucapkan. Seperti al-huda tadi, akhirnya alif. Alif ini memang secara ucapan orang Arab tidak bisa menerima baris. Dia hanya sukun saja. Tidak ada alif yang menerima harokat, baik itu fathah, dhammah atau kasrah. Oleh karena itu, mengucapkan baris di akhir yang akhirnya huruf alif adalah sulit. Yang kedua, penyebabnya kenapa tidak bisa dibaca atau tidak bisa diberikan baris karena thiqal, berat. Contohnya ad-da'i. Ad-da'i sebenarnya bisa dibaca ad-da'iyu atau ad-da'i, sebenarnya bisa, tetapi orang Arab berat mengucapkan itu. Oleh karena itu tidak terlihat dalam pemberian harokatnya. Kemudian yang ketiga, penyebab kenapa tidak bisa diberikan harokat karena munasabah, menyesuaikan. Contoh kitabi, seharusnya kitabun dengan dhammah harokatnya, tetapi karena ada iya di akhirnya dan menyesuaikan harokat dhammah yang ada di ba dengan kasroh, jadi dibaca kitabi. Al-huda adalah isim yang selalu diakhiri alif, disebut isim maksur. Penamaan istilah oleh ulama nahwu disebut isim maksur. Kemudian ad-da'i adalah isim yang selalu diakhiri iya, disebut isim mangkus. Kemudian yang ketiga, kitabi adalah isim yang selalu menempel atau yang menempel dengan iya yang menunjukkan kepemilikan, yang menunjukkan pemiliknya saya. Jadi 3 contoh ini adalah isim-isim yang takdiri, dalam arti tidak menerima harokat akhirnya, tetap dalam satu keadaan. Perlu diketahui bahwa i'rab takdiri terbagi 2. Pertama, i'rab takdiri yang tidak terlihat selamanya, dalam arti tetap dalam satu keadaan. Dia ada 2. Pertama, isim maksur, telah disebutkan sebelumnya apa itu isim maksur. Kemudian yang kedua, isim yang menempel kepada iya kepemilikan, telah disebutkan juga sebelumnya. Yang kedua, i'rab takdiri yang terkadang terlihat, dalam arti dia tidak bisa tidak menerima baris dalam satu keadaan, kemudian dalam satu keadaan lagi dia menerima baris. Dia ada 1 terlihat ketika baris fathah. Apa itu? Dia adalah isim mangkus. Contohnya di dalam Al-Quran isim maksur. Di Al-Imran ayat 73, Qul innal huda hudallah, telah disebutkan. Di surat Al-An'am ayat 71, lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina. Di sini kata huda di dalam keadaan manapun, di al-huda yang pertama, al-huda kedua, al-huda ketiga, semuanya berbaris atau barisnya tidak terlihat. Padahal yang pertama harusnya fathah, yang kedua harusnya dhammah, yang ketiga harusnya kasroh. Tetapi karena i'rabnya berupa takdiri tidak terlihat, maka dia dibaca tetap dalam keadaan alif. Kemudian isim yang menempel kepada iya kepemilikan, fakaifa kana adzabi wa nuzur. Nah, lalu di sini isim yang menempel kepada iya atau yang disebut dengan isim mangkus. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Di sini lihat da'iya menerima harokat yaitu fathah, dan di sini boleh. Kenapa? Karena dia isim mangkus. Terlihat i'rabnya dengan fathah. Tetapi ketika dhammah atau ketika kasroh, isim mangkus ini tidak terlihat sepertikan huda yang tetap dalam satu keadaan. Segitu saja dari kita pembahasan kali ini, pembahasan nahwu di kitab Jurumiyah. Insyaallah bertemu lagi di episode selanjutnya meneruskan pembahasan nahwu di kitab Jurumiyah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'la wa a'lam.
wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an.